warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, bagaimana kondisi anak-anak kita pada kesempatan kali ini? Harap semuanya dalam kondisi sehat, kemudian tugas dan kewajiban kita sebagai orang tua juga bisa terselesaikan dengan baik. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, anak-anak akhirnya harus belajar dari rumah. Nah, pada kondisi kali ini, kami ingin berbagi tips agar anak-anak tetap merasa nyaman, sekaligus kita juga bisa melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai orang tua dengan baik. Ya, untuk bisa menghadirkan kondisi sekolah berada di rumah kita, maka anak-anak kita upayakan mereka tetap melaksanakan tugas-tugas dan kewajibannya sebagaimana pandemi COVID-19 ini sebelum datang. Ya, jadi mereka tetap harus bangun pagi, kemudian menyiapkan pelajarannya, sarapan pagi dan seterusnya. Ya, itu tetap kita upayakan terlaksana untuk anak-anak kita agar kondisi sekolah mereka menyiapkan diri tetap tidak terkurangi sedikit pun. Ya, mengapa itu kita lakukan? Ini sekaligus mengajarkan kepada anak-anak kita agar mereka tetap disiplin dalam memakai waktunya, dalam melaksanakan harian-hariannya. Ya, jadi kita harapkan kondisi sekolah itu bisa hadir di tengah rumah kita. Kemudian untuk menghadirkan kondisi sekolah, selain mereka harus menyiapkan, kemudian yang kedua kita juga mempersiapkan kebutuhan mereka terkait dengan peralatan sekolah, baik mengenai bangku, meja, kemudian komputer, kemudian jaringan internet yang terkait dengan kebutuhan pembelajaran itu. Ini juga harus kita siapkan supaya mereka juga menyadari bahwa sekarang ini sedang belajar dari rumah. Untuk komunikasi yang kita lakukan adalah dalam rangka bagaimana supaya semua yang ada pada anak-anak kita itu tuntas. Andaikan ada masalah pada anak-anak, bagaimana masalah itu bisa terselesaikan. Kalaupun masalah yang ada di anak-anak terkait dengan sikap dan pembelajarannya sudah selesai, bagaimana supaya nantinya ini sampai mempunyai target menjadi juara, ya, mempunyai impian yang dapat terwujudkan. Ya, jadi ada tingkatan penyelesaian masalah, ataupun kalau umpamanya pembelajarannya sudah selesai, maka dia akan menjadi salah satu potensi yang akan dikembangkan di masa yang akan datang. Ya, jadi komunikasi ini dalam rangka kita berkomunikasi dengan gurunya, dengan pihak sekolah, agar apa yang diinginkan sekolah dengan kita sebagai orang tua bisa matching. Atau kalau kita komunikasi dengan anak-anak kita, itu dalam rangka mengarahkan, dalam rangka membangkitkan supaya apa saja yang ada pada anak-anak, baik gaya belajarnya maupun kemandirian dan tanggung jawabnya, semuanya bisa terselesaikan, terbangkitkan dengan baik. Ya, maka untuk menuju komunikasi yang baik ini, kita upayakan apa saja yang keluar dari lisan kita, apa saja yang kita tunjukkan sikap kita, itu adalah sikap sebagai orang tua, sikap keayahan, sikap keibuan, sehingga yang keluar dari lisan kita ini adalah daya dongkrak, membangkitkan, bukan menyudutkan, apalagi sampai memarahi anak-anak kita. Ya, karena kunci dari semua pembelajaran, dari semua pendampingan yang ada pada anak-anak kita itu adalah apa yang keluar dari lisan kita, kemudian sikap kita. Ya, maka kita tunjukkan bahwa komunikasi yang efektif antara kita dan sekolah ataupun antara kita dengan anak-anak semua bertujuan untuk membangkitkan potensi yang ada pada anak-anak kita. Ya, perlu Bapak Ibu ketahui bahwa anak-anak kita bisa jadi akan menawar, akan berada
berargumen kepada kita terkait dengan apa yang sekarang ini dipelajari oleh anak-anak dari rumah. Mereka akan menawar, berargumen, yang argumennya itu menuju kesenangan dia. Karena itu, kita upayakan kita mempunyai skill baru, kita mempunyai inovasi baru, kita mempunyai kreativitas baru dan pengetahuan baru agar komunikasi kita itu produktif, kemudian aktif, dapat membangkitkan semua potensi yang ada pada anak-anak kita. Ya. Karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, untuk bisa menambah pengetahuan ini, kita bisa komunikasi dengan sekolah, bisa komunikasi dengan anak kita, ataupun menambah pengetahuan baru dari Google, ya, atau dari teman-teman kita. Insya Allah, kalau umpamanya komunikasi yang kita bangun dengan anak-anak kita, kemudian dengan pihak sekolah itu menunjukkan satu kesatuan utuh untuk membangkitkan semua potensi yang ada pada anak-anak kita, maka nanti yang ada adalah anak-anak akan terbangkitkan. Ya. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan bagaimana supaya anak-anak merasa nyaman ketika harus belajar dari rumah pada saat COVID-19 ini adalah kita sharing. Ya. Sharing di sini bukan saja kita lakukan dengan pihak sekolah ataupun dengan gurunya, tapi juga terkait dengan pengalaman orang lain, bisa jadi pelajaran untuk kita. Atau pengalaman kita bisa jadi menjadi pelajaran bagi orang lain. Kita mempunyai komunitas, ya, di kantor kita mempunyai komunitas. Atau kita sebagai orang tua mempunyai komunitas juga sebagai wali murid. Ya, maka ada baiknya ketika kita bersama mereka atau dengan kelompok-kelompok kita, dengan komunitas-komunitas kita, itu kita coba pancing. Bagaimana kalau umpamanya ada permasalahan seperti ini? Bagaimana kalau umpamanya ada seperti ini? Ya. Jadi ini sharing yang akan membangkitkan komunitas kita itu mempunyai satu pengalaman penyelesaian masalah yang terkait bagaimana supaya anak-anak ini ketika belajar di rumah itu tetap merasa nyaman. Ya, Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah dengan 3 tips ini kita coba menghadirkan kondisi sekolah berada di rumah kita, kemudian kita coba mempunyai skill yang baru, pengetahuan yang baru, kemudian aktivitas baru dalam mendampingi Ananda supaya Ananda merasa nyaman. Yang ketiga, kita coba sharekan, kita coba komunikasi dengan orang lain agar apa-apa yang terkait dengan kondisi anak-anak kita itu dapat terselesaikan. Andaikan masalah pembelajarannya selesai, tanggung jawabnya selesai, kemudian kemandiriannya selesai, maka bukan hanya pelajarannya saja yang dapat tertuntaskan, tapi pada satu saat anak ini akan mencapai juara, ya, bukan hanya juara kelas tapi juara kehidupan yang sesungguhnya, dan itu tidak lain adalah prestasi kehidupan. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sharingkan pada kesempatan kali ini. Terima kasih, sampai jumpa di waktu yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.